4 pertanda dari Allah. Saat Anda sedang dituntun ke jalan yang lebih baik. Pernahkah kamu merasa hidupmu mendadak tenang, padahal sebelumnya selalu gelisah? Atau tiba-tiba dijauhkan dari orang-orang yang kamu anggap sahabat, padahal kamu belum siap kehilangan mereka? Jangan buru-buru sedih. Bisa jadi itu bukan ujian, tapi petunjuk. Allah, Sang Maha Penyayang, punya cara halus untuk membimbing hamba-Nya. Tidak selalu dengan suara lantang atau mimpi besar. Terkadang, hidayah datang lewat kejadian sederhana yang penuh makna. Tapi sayangnya, banyak dari kita tak menyadari, bahkan menolaknya karena terlalu sibuk menuruti keinginan sendiri. Ingatlah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mau berubah. Tapi, sebelum kita berubah, Allah seringkali mengirimkan tanda-tanda. Tanda bahwa sudah waktunya naik kelas dalam hidup. Tanda bahwa kita sedang dibimbing menuju versi terbaik dari diri kita. Apa saja tanda-tanda itu? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selamat datang di channel ini. Tempat kita belajar, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus bersama dalam perjalanan spiritual yang penuh makna ini. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah kamu pernah merasakan salah satu pertanda dari Allah seperti yang akan kita bahas? Yuk, kita mulai. Sahabatku, hidayah itu bukan sesuatu yang harus ditunggu dalam keajaiban besar. Kadang, hidayah itu datang lewat rasa kehilangan, lewat sakit hati, lewat air mata, atau bahkan lewat kesendirian. Tapi di balik semua itu, ada cinta Allah yang sedang bekerja. Kalau kamu saat ini merasa dijauhkan dari dunia yang dulu kamu anggap nyaman, percayalah, Allah sedang menuntunmu menuju dunia yang lebih damai. Jika kamu merasa hatimu mulai terbuka terhadap nasihat, terhadap Quran, terhadap zikir, jangan abaikan itu. Karena itu artinya Allah sedang menyiapkanmu untuk hal-hal yang lebih besar. Jangan tunggu kaya untuk bersyukur. Jangan tunggu tua untuk berubah. Jangan tunggu hancur baru kembali. Ketika tanda-tanda itu datang, sambutlah, peluklah, dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu ini bukan kebetulan. Bimbing aku, tuntun aku ke jalan-Mu." 1. Kamu tiba-tiba dijauhkan dari lingkungan yang tidak sehat. Pernah enggak kamu merasa seperti dijauhkan dari teman-temanmu? Entah karena kesibukan masing-masing, terjadi konflik kecil, atau bahkan tanpa alasan jelas tiba-tiba mereka menjauh? Kalau kamu pernah, jangan langsung merasa itu musibah. Bisa jadi, itu adalah bentuk perlindungan dari Allah. Kadang, kita tidak sadar bahwa lingkungan tempat kita bergaul justru sedang menggerogoti iman kita perlahan-lahan. Mereka mungkin terlihat akrab, tapi membawamu pada kebiasaan buruk, suka menggunjing, meremehkan kebaikan, bercanda yang melampaui batas, atau bahkan menjauhkanmu dari ibadah. Lalu tiba-tiba, Allah mengambil mereka dari hidupmu. Tidak dengan cara kasar, tapi perlahan. Mungkin kamu sedih, merasa kehilangan. Tapi justru disitulah Allah ingin kamu refleksi. Apakah mereka benar-benar membawa manfaat? Seringkali, sebelum Allah mengangkat derajat kita, Dia akan lebih dulu membersihkan lingkungan kita. Supaya kamu nggak lagi terkontaminasi energi negatif dari orang-orang yang justru menghambat langkahmu menuju kebaikan. Maka saat kamu dijauhkan dari teman-teman yang tidak membuatmu lebih dekat dengan Allah, bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dituntun ke arah kehidupan yang lebih berkah dan bermakna. Dua hati jadi lebih mudah menangis saat mendengar ayat Allah. Ada momen ketika kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran atau potongan ceramah dari ustaz, tiba-tiba hati kita tersentuh tanpa alasan. Air mata mengalir begitu saja, bukan karena sedih dunia, tapi karena hati seolah-olah tersadar. Inilah yang disebut lembutnya hati karena disentuh oleh cahaya hidayah. Tidak semua orang bisa merasakan ini. Banyak yang mendengar ayat Allah tapi hatinya tetap keras. Tapi saat kamu mulai sering menangis karena mengingat dosa, atau merasa bersalah saat meninggalkan sholat, itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Itu artinya,
Hatimu sedang dibersihkan dan dihidupkan kembali. Allah sedang mengetuk lembut jiwamu untuk kembali kepadanya. Menangis karena Allah adalah karunia. Itu adalah detak spiritual yang menandakan bahwa fitrahmu sedang bangkit. Maka jangan malu jika kamu merasa lebih sensitif pada hal-hal yang menyentuh ruhani. Itu tandanya kamu sedang dibimbing untuk kembali pulang, bukan ke rumah yang terbuat dari tembok, tapi rumah sejati, ridho Allah. 3. Ujian datang bertubi-tubi, tapi kamu semakin dekat dengan Allah. Banyak orang mengira bahwa ketika hidupnya penuh ujian, berarti Allah sedang marah. Padahal, seringkali justru sebaliknya. Ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Kenapa? Karena di balik ujian itu, ada rahasia besar, untuk membuatmu kembali mengandalkannya sepenuh hati. Jika kamu sedang berada di titik paling rendah, kehilangan pekerjaan, disakiti orang terdekat, dihina, atau ditinggal tanpa sebab, lalu kamu justru jadi lebih rajin berdoa, lebih sering tahajud, lebih sering mengingat akhirat, maka itu pertanda jelas bahwa Allah sedang menarikmu kembali ke pangkuannya. Ujian itu menjadi jembatan. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memurnikan imanmu. Ujian yang membuatmu lebih dekat dengan Allah adalah nikmat tersembunyi. Sebab, ketika semua pintu dunia tertutup, dan hanya Allah yang kamu jadikan tempat bersandar, disitulah kekuatanmu sebenarnya muncul. Maka jangan iri pada mereka yang hidupnya terlihat mudah. Kadang justru mereka yang tak diuji, sedang dibiarkan jauh dari Allah. Tapi kamu sedang dibentuk menjadi lebih kuat dan lebih bersinar. 4. Kamu tiba-tiba merasa ingin berubah, padahal tidak ada yang menyuruh. Pernah suatu hari kamu terbangun dan merasa ingin jadi orang yang lebih baik? Ingin mulai sholat tepat waktu? Ingin berhenti dari kebiasaan buruk, ingin lebih dekat dengan Al-Quran, padahal tak ada yang menasehati? Itulah suara hidayah. Ia datang bukan karena tekanan dari luar, tapi bisikan dari dalam hati yang dibangkitkan oleh cahaya Allah. Keinginan untuk berubah itu adalah tamu agung. Ia tidak datang ke semua orang. Kalau kamu merasakannya, jangan tunda. Karena semakin lama ditunda, semakin kecil suaranya, dan bisa saja hilang. Hidayah itu seperti cahaya fajar. Ia lembut, tapi sangat berarti. Kalau kamu sambut dengan langkah kecil seperti memperbaiki niat dan amal, maka Allah akan tambah dan terus tambah. Banyak orang menunggu hidayah seperti menunggu angin bertiup. Padahal, ketika niat untuk berubah muncul dari dalam, itu sudah cukup jadi bukti bahwa Allah sedang menuntunmu. Maka jangan abaikan. Sambutlah dengan amal nyata. Karena ketika Allah sudah berkenan membuka pintu hatimu, itu berarti Dia telah memilihmu menjadi hamba yang ingin Dia bimbing menuju jalan kebaikan. Sahabatku, hidayah itu bukan sesuatu yang harus ditunggu dalam keajaiban besar. Kadang, hidayah itu datang lewat rasa kehilangan, lewat sakit hati, lewat air mata, atau bahkan lewat kesendirian. Tapi di balik semua itu, ada cinta Allah yang sedang bekerja. Kalau kamu saat ini merasa dijauhkan dari dunia yang dulu kamu anggap nyaman, percayalah, Allah sedang menuntunmu menuju dunia yang lebih damai. Jika kamu merasa hatimu mulai terbuka terhadap nasihat, terhadap Quran, terhadap zikir, jangan abaikan itu. Karena itu artinya Allah sedang menyiapkanmu untuk hal-hal yang lebih besar. Jangan tunggu kaya untuk bersyukur. Jangan tunggu tua untuk berubah. Jangan tunggu hancur baru kembali. Ketika tanda-tanda itu datang, sambutlah, peluklah, dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu ini bukan kebetulan. Bimbing aku, tuntun aku ke jalan-Mu." Semoga Allah terus menuntun langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah. Jangan lupa tinggalkan komentar. Pernahkah kamu merasakan salah satu pertanda dari Allah di atas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.